Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita membahas terkait dengan regresi dengan variabel intervening. Setelah sebelumnya kita sudah pelajari terkait dengan regresi variabel moderating, ya. Tetapi sebelum kita masuk ke praktek bagaimana analisis di dalam regresi dengan variabel intervening, mungkin kita perlu lagi untuk mereview ulang ya perbedaan mendasar dari variabel moderating dan juga variabel intervening. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa variabel moderating ini ya keberadaannya mempengaruhi besarnya hubungan atau besarnya pengaruh. Sehingga nanti di konsep variabel moderating ada yang namanya variabel moderating tersebut bisa memperkuat maupun memperlemah. Itu konsep dasar di dalam regresi variabel moderating. Kemudian kalau di variabel intervening, dia sifatnya sebagai perantara. Ya. Sifatnya sebagai perantara. Jadi di sini bukan variabelnya memperkuat atau memperlemah, tetapi dilalui atau tidak dilalui. Sehingga di konsep variabel intervening, nanti kita mengenalnya adalah hubungan langsung dan hubungan tidak langsung. Dicontohkan di sini, misal ada variabel kualitas pelayanan sebagai variabel independen. Kepuasan konsumen ini sebagai variabel intervening. Dan loyalitas konsumen sebagai dependent variable. Nah, di variabel atau regresi dengan variabel intervening ya, itu ada hubungan langsung. Kualitas pelayanan akan menghasilkan loyalitas konsumen, tetapi juga nanti ada hubungan tidak langsung, pengaruh tidak langsung. Jadi kualitas pelayanan ini akan melalui dulu kepuasan konsumen, baru kemudian akibatnya adalah loyalitas konsumen. Nah, nanti analisisnya hampir mirip dengan regresi variabel moderating ya. Kita harus menentukan dulu model regresinya. Ada dua model regresi. Coba kita langsung masuk ke contoh kasus. Soalnya sama seperti di variabel moderating. Ada pendapatan, ini sebagai variabel dependent ya atau Y. Kemudian ada gaji, ini sebagai variabel independen, dan kekayaan, kalau di sini berarti sebagai variabel intervening. Nah, sebelum kita menganalisis, kita harus buat modelnya dulu. Karena ada dua model yang harus kita buat, seperti di moderating. Ya. Yang pertama adalah kita buat model yang memperlihatkan pengaruh variabel independen terhadap variabel intervening. Pengaruh dari variabel independen ini ya, gaji terhadap variabel interveningnya, yaitu kekayaan. Ini untuk model yang pertama. Nah, model yang kedua adalah perpaduan dari variabel independen dan variabel intervening terhadap variabel dependennya. Kalau tadi hanya gaji terhadap kekayaan, kalau sekarang gaji dan kekayaan terhadap pendapatan. Ya, jadi ada dua model persamaan regresi.
Kita harus pahami itu dulu, baru nanti kita bisa masuk ke analisisnya. Nah, kemudian bagaimana analisisnya? Kita bisa masuk ke SPSS, kemudian buat dataset baru. Di variabel view, kita input 3 variabel. Karena tadi ada 3 variabel. Ya. Diusahakan variabel dependent itu Anda letakkan di urutan yang pertama. Kita tulis pendapatan. Yang kedua adalah variabel independennya. Tadi variabel independennya gaji. Sedangkan variabel interveningnya, variabel perantaranya adalah kekayaan. Kalau sudah kita buat 3 variabel, kita balik ke data view, kita masukkan datanya. Kita masukkan datanya. Nah, kalau datanya sudah masuk, baru bisa kita analisis. Ingat tadi, untuk menganalisis, kita harus melakukan 2 model regresi. Yang pertama, ya, kita ingin melihat dulu pengaruh gaji terhadap kekayaan. Pengaruh gaji terhadap kekayaan. Baru yang kedua, model yang kedua, itu pengaruh dari gaji dan kekayaan terhadap pendapatan. Kita masuk ke SPSS, analyze, kemudian regression, linear. Ya. Kita analisis yang model pertama dulu. Gaji ini sebagai variabel independen, ya, dan kekayaan kita ibaratkan sebagai variabel dependennya. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini kita sudah menganalisis untuk model yang pertama, pengaruh dari gaji terhadap kekayaan. Dan untuk interpretasi pada konsep regresi variabel intervening, ya, beta yang kita baca, yang kita interpretasikan adalah standardized koefisien beta. Jadi kalau regresi pada umumnya itu yang kita baca adalah unstandardized koefisien, khusus untuk konsep variabel intervening ini, yang kita baca adalah standardized koefisien betanya. Jadi nanti yang kita pakai 0,863 ini. Ini untuk melihat ya pengaruh dari gaji terhadap kekayaan. Kemudian untuk melihat apakah pengaruh dari gaji terhadap kekayaan ini signifikan atau tidak, kita bisa lihat dari nilai signifikansinya atau p-value-nya. Ya. Seperti yang sudah kita bahas terus ya terkait dengan regresi. Dikatakan pengaruhnya signifikan ketika nilai signifikansinya atau nilai p-value-nya kurang dari 0,05. Di sini kita lihat nilai signifikansinya 0,000. Artinya lebih kecil dari 0,5. Sehingga pengaruh dari gaji terhadap kekayaan itu berpengaruh secara signifikan. Sedangkan koefisiennya berapa? Kita lihat yang di kolom standardized. Ya, ini khusus untuk konsep variabel intervening. Jadi pengaruhnya signifikan, koefisiennya sebesar 0,863. Ini model yang pertama. Kemudian model yang kedua.
kita masuk lagi ke analyze, regression, linear. Nah, di sini kita reset saja. Kita reset agar kembali ke settingan defaultnya. Kita lihat lagi. Di model kedua ini kita ingin melihat apa? Pengaruh apa? Oh, ternyata kita ingin melihat pengaruh dari variabel gaji dan juga variabel kekayaan terhadap variabel pendapatan. Ya. Kita masuk ke SPSS lagi. Berarti pendapatan itu sebagai variabel dependennya. Sedangkan independennya tentu saja adalah gaji dan ditambah kekayaan. Ya. Ini untuk menganalisis model yang kedua, pengaruh dari gaji dan kekayaan terhadap pendapatan. Kemudian kita klik OK. Nah, maka kita akan kembali disuguhkan ya hasil dari analisis pengaruh gaji dan kekayaan terhadap pendapatan. Perlu diingat sekali lagi bahwa kalau di konsep variabel intervening, yang kita perhitungkan, yang kita interpretasikan, itu adalah standardized koefisiennya, bukan yang unstandardized. Unstandardized coefficient kita gunakan ketika regresi yang kita gunakan adalah selain konsep variabel intervening. Nah, caranya bagaimana di sini kemudian untuk melihat apakah pengaruhnya signifikan atau tidak? Sama persis seperti yang tadi. Kita lihat dari nilai signifikansinya. Ya, kalau kurang dari 0,05 maka dikatakan signifikan. Sedangkan jika lebih dari 0,05 maka pengaruhnya tidak signifikan. Kita lihat ya. Gaji di sini ternyata pengaruhnya signifikan. Berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan. Yang kedua, ini kita uji variabel interveningnya. Dia signifikan atau tidak. Nah, di sini kalau variabel intervening, ya, nilai signifikansi sekaligus bisa kita gunakan untuk melihat apakah variabel tersebut benar-benar variabel intervening atau bukan. Kalau signifikan, berarti variabel tersebut adalah variabel intervening. Dan sebaliknya, kalau tidak signifikan, berarti variabel tersebut bukan variabel intervening. Ya, di sini kita lihat, ternyata nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, sehingga tidak signifikan. Artinya, variabel kekayaan itu bukan merupakan variabel intervening. Kita lihat lagi di buku modul, ya, di sini. Dari output regresi 1 menunjukkan nilai standardized beta earns atau gaji terhadap kekayaan itu sebesar 0,863. Artinya gaji berpengaruh terhadap kekayaan. Ini untuk model yang satu tadi. Sedangkan output pada regresi kedua, ya, nilai standardized beta earns terhadap income atau gaji terhadap pendapatan itu 0,912. Ini 0,912. Dan nilai standardized kekayaan terhadap pendapatan sebesar 0,06. Tapi diingat, tadi yang variabel gaji terhadap pendapatan itu signifikan, sedangkan dari kekayaan terhadap pendapatan dia tidak signifikan. Artinya, variabel kekayaan ini bukan merupakan
variabel intervening. Ini. Ya. Kesimpulan yang diperoleh bahwa weld itu bukan sebagai variabel intervening. Nah, dikatakan variabel intervening bagaimana? Kalau nilai dari p-value-nya ini kurang dari 0,05. Selanjutnya kita lihat ya, besaran dari pengaruh langsung maupun tidak langsung. Pengaruh langsung berarti pengaruh dari gaji terhadap pendapatan. Dia tidak melewati variabel kekayaan. Ini. Kalau di kerangka teoritisnya ya, yang ada di buku modul, itu ada di tanda panah P1. P1. Kita kecilkan dulu. Ini. P1. Sedangkan pengaruh tidak langsung itu ada dua. Ya. Tanda panah P2 dan tanda panah P3. Kita kalikan koefisien dari P2 dan koefisien dari P3. Kita lihat berapa besaran pengaruh langsungnya. Ya. Pengaruh langsung sebesar 0,912. Kenapa bisa tahu 0,912? Ya dari sini, dari tabel koefisien. Ya. Pengaruh gaji terhadap pendapatan secara langsung. Gaji terhadap pendapatan secara langsung. Atau disimbolkan dengan P1. Ini besarannya 0,912. Yang kedua adalah pengaruh tidak langsung. Ya. P2 dikali P3. P2 itu berapa? Ya, kita lihat yang model regresi pertama tadi. Karena di model regresi yang pertama tadi, kita menganalisis ya, pengaruh dari gaji terhadap kekayaan. P2-nya tadi sebesar 0,863. Ini koefisiennya. Sedangkan yang P3, ya, pengaruh kekayaan terhadap pendapatan, itu koefisiennya 0,060. 0,060. Sehingga 0,863 dikali 0,060 itu sama dengan 0,05172. Itu kalau tadi ya variabel interveningnya signifikan. Kalau variabel interveningnya signifikan, nanti kita bisa bandingkan koefisien dari pengaruh secara langsung dan koefisien pengaruh tidak langsung. Semakin besar suatu koefisien berarti menunjukkan itu adalah hubungan yang sebenarnya. Taruhlah di sini ya, misal variabel kekayaan itu adalah variabel intervening. Taruhlah di sini variabel kekayaan adalah variabel intervening. Pengaruh tidak langsungnya itu 0,05172. Sedangkan pengaruh langsung itu 0,912. Artinya bisa kita
tarik kesimpulan, hubungan sesungguhnya adalah hubungan secara langsung. Karena koefisiennya lebih besar hubungan secara langsung daripada koefisien yang melewati variabel intervening. Atau biasa disebut hubungan tidak langsung. Itu untuk regresi dengan variabel intervening. Nah, nanti materi selanjutnya adalah terkait dengan statistik non-parametrik. Ya. Kalau selama ini kita pelajarinya di ranah statistik parametrik, di mana harus ada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi, atau biasa kita sebut dengan uji asumsi klasik. Ya. Nah, kemudian bagaimana misal kita punya data, kemudian kita uji asumsi klasik. Sudah kita lakukan berbagai upaya, ternyata tetap tidak lolos uji asumsi klasik. Maka yang kita lakukan adalah kita bisa beralih dari statistik parametrik menuju statistik non-parametrik. Karena nanti di statistik non-parametrik, dia tidak butuh lolos pada uji-uji asumsi tertentu. Saya kira materi untuk regresi dengan variabel intervening cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.